Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lutfiatun Nikmah, MSI, dan teman-teman semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ragil Dwi Astuti, NIM 2020710024, 2. Ayu Widya Astuti, NIM 2020710031, akan menerangkan materi kami mengenai fungsi dan kedudukan hadis dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian hadis dan Al-Quran. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir. Hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Kemudian hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Kemudian Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, diturunkan di Mekah yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan merupakan mukjizat terbesar bagi Rasul. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Isi kandungan dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan al-takrir atau menjelaskan isi Al-Quran. Maksud dari bayan al-takrir sendiri ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bayan al-takrir berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengkokohkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrirkan oleh Al-Hadis tentu saja ayat yang sudah jelas maknanya, hanya memerlukan penegasan supaya diterima dengan baik dan kaum muslimin tidak salah dalam menyimpulkan. Kedua, bayan al-tafsir atau memperjelas isi Al-Quran. Bayan al-tafsir ialah menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyidayat ayat yang masih mutlak, dan memberikan taksis ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan al-tasyrik atau memberi kepastian hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Bayan al-tasyrik adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim. Hadis bayanat tasyrik ini merupakan hadis yang diamalkan sebagaimana dengan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyim pernah berkata bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang berupa tambahan setelah Al-Quran merupakan ketentuan hukum yang patut ditaati dan tidak boleh kita tolak sebagai umat Islam. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Ayu Widya Astuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.